Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Dan kali ini bersama saya Rizal Wijaya, dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS. Dan tema pagi hari ini, bolehkah orang dengan HIV AIDS atau ODA berpuasa? Baik, dan saudara, setiap bulan Ramadan, umat muslim di dunia diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa disarankan bagi mereka yang sehat dan mampu menjalankannya. Namun, bagi orang yang sedang sakit, ada beberapa kondisi khusus yang harus diperhatikan jika ingin berpuasa. Termasuk bagi orang dengan HIV AIDS atau ODA. Mereka setiap hari diharuskan untuk mengonsumsi obat antiretroviral atau ARV ya, tepatnya setiap 12 jam sekali. Padahal seperti kita ketahui, di Indonesia seorang muslim diharuskan untuk berpuasa selama kurang lebih kira-kira 13 jam. Lalu bagaimana ketentuan bagi Oda yang ingin tetap berpuasa di bulan Ramadan? Apa sih tantangan yang dihadapi selama Oda berpuasa? Kita akan bahas lebih dalam dan kita akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual pagi hari ini melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Ayi Sri Kartika selaku Kepala Instalasi Rawat Inap PKJN RSJ Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Selamat pagi, Dr. Ayi. Selamat pagi, Mas Rizal. Apa kabar? Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Salam sehat selalu ya, Dr. Ayi ya. Dan kemudian saya juga akan menyapa Mas Riki Pratama, orang dengan HIV AIDS atau ODA. Mas Tama, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu Mas Tama. Alhamdulillah. Baik, dan sebelumnya mungkin di momen bulan Ramadan ini ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih dari kedua narasumber kami pagi hari ini. Yang pertama Dokter Ayi mungkin. Di apa yang saya sampaikan sekarang di sini adalah di bulan yang penuh berkah ini, semoga ini nomor satu nih, COVID cepat berlalu, Amin. semua lebih dalam keadaan sehat karena kita 2 tahun terakhir ini kan luar biasa sampai kemarin dengan kondisi-kondisi COVID, rumah sakit juga amat sangat hektik untuk hal-hal tersebut gitu loh. Semoga semua diberi keberkahan, dapat menjalankan ibadah dengan baik, kemudian selalu sehat, selalu baik itu untuk Oda maupun untuk seluruh masyarakat yang ada. Itu aja dari saya. Amin. Baik, kemudian dari Mas Tama mungkin ya ada yang ingin disampaikan di momentum bulan Ramadan ini yang bulan penuh berkah. Alhamdulillah sih bisa bertemu lagi di bulan Ramadan ini, dan aku harap teman-teman di luar sana baik yang Oda ataupun non Oda sehat selalu, tetap menjalankan di fase-fase yang sekarang, apalagi berharap juga tadi sama kayak Dokter Ayu itu COVID itu semoga cepat kelar biar nggak Lalu ya. stres gitu loh. Oke. Dua Baik. tahun lumayan ya. Jadi emang udah kangen kita ya puasa dalam kondisi yang normal, yang tidak ada tantangan seperti COVID-19 selama ini 2 tahun ini ya, 2 tahun belakangan ini. Ba- Alatnya kebanyakan ya. banyak pembatasan. Ya, Baik, jadi waspada di mana-mana itu stres juga soalnya. betul. Baik, Dokter Ali. Yang pertama, ini puasa ini kan merupakan kewajiban ya, puasa Ramadan ini kewajiban bagi semua umat Muslim. Nah, tidak terkecuali bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Sebenarnya nih, Dokter, kalau untuk ODA sendiri, bolehkah seorang orang dengan HIV/AIDS ini berpuasa? Sebetulnya puasa itu bagus loh, bagus banget. Karena kan kalau kita namanya apalagi puasa di bulan Ramadan ini kan untuk yang Muslim itu bagian daripada satu ibadah. Berarti ya satu kegiatan spiritual yang akan tentu memanage diri kita untuk lebih apa ya, lebih bersyukur, lebih apa namanya, lebih tenang dan lain sebagainya. Dan kemudian juga untuk dalam orang puasa itu kan sebetulnya detox ya, kalau saya lihat secara secara detox gitu kan, berarti tubuh diistirahatkan. Betul kan? Tubuh diistirahatkan sehingga ketika tubuh diistirahatkan otomatis zat-zat racun yang tadinya ada dikeluarkan, dibuang dan lain sebagainya. Kemudian eh, tentu saja akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh, akan memperbaiki juga pola apa sistem endorfin kita meningkat dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya bagus
saya rasa untuk orang-orang dengan untuk siapapun sebetulnya puasa itu, karena kita lihat bahwa puasa itu yang paling lama memang Muslim ya, kita sampai 1 bulan kan gitu loh. Di Betul. beberapa kepercayaan lain pun mereka ada puasa juga gitu kan, seperti nyepi dan lain sebagainya juga ada puasa. Saya rasa sih baik itu untuk Oda sebetulnya. Tapi bagaimana, kapan, siapa boleh Oda yang mulai berpuasa, nah ini yang harus kita lihat sebetulnya. Baik, kalau berbicara manfaat berpuasa, terutama puasa Ramadan yang dilakukan dalam 1 bulan full gitu ya, setiap 1 tahun sekali. Ini banyak manfaatnya tadi disebutkan bagi semua orang, tidak terkecuali Oda. Nah, kalau khusus bagi Oda sendiri, mungkin ada manfaat khusus nih yang bisa dirasakan bagi Oda dengan berpuasa. Kalau dia betul-betul menjalankan puasa dengan keyakinannya bahwa ini bagian dari ibadahnya nih ya. Ini nomor 1. Ini adalah berarti dia kalau buat saya yang paling baik itu adalah 1, dia bisa fokus untuk dirinya sendiri. Dia bisa menjadi lebih tenang karena masalah spiritual yang baik tentu akan menolong seseorang untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat. Betul tidak? Orang yang memiliki kekuatan spiritual yang baik, menjalankan kondisi-kondisi spiritual dengan baik, bukan terpaksa, bukan karena ikut-ikutan dan lain sebagainya, biasanya otomatis akan terbawa kepada fisiknya. Dan ketika dia terbawa oleh fisiknya, otomatis endorfin naik dong. Betul tidak? Betul. Iya kan? Kita aja kalau bahagia kan baik, terus kita pasti menjadi lebih tenang. Orang puasa itu kan disuruh nahan marah, disuruh nahan lapar segala macam, betul nggak? Nah ini Betul. adalah proses sebetulnya. Dan itu menurut saya baik untuk Oda, saya bilang rasa begitu. Karena pasti Oda itu punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Semua orang nggak usah Oda, pasti punya ketakutan. Apalagi Oda yang baru didiagnostik bahwa dia positif, itu pasti akan terjadi pergumulan yang cukup besar di dalam dirinya. Maka saya rasa merenung dalam puasa, dalam kondisi puasa Ramadan ini mungkin bisa menolong para Oda ini untuk menjadi lebih tenang dan lebih masuk ke fase acceptance-nya lebih cepat menurut saya itu. Oke, jadi puasa ini salah satunya bermanfaat juga untuk psikis seseorang seperti itu ya, Betul, termasuk ke betul. Oda itu ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa seseorang yang baru didiagnosa Oda ini pasti akan mengalami pergumulan yang panjang. Iya, Depresi, stres, apa segala macam itu menjadi wajar seperti itu ya, iya, karena baru iya. didiagnosa. Dan dengan puasa ini secara otomatis akan menyeting atau mindsetnya akan terjaga seperti itu ya, dokter. Ya. Itu kita harapkan seperti itu ya, seperti itu saya rasa itu akan baik. Tapi tentu saja bukan berarti kalau orang Oda harus puasa, ya enggak, tidak seperti itu ya, tidak secara harfiah seperti itu. Tapi puasa itu sendiri akan bermakna untuk orang tersebut karena Oda itu juga kan ada syarat-syarat tertentu bagi Oda kapan dia boleh berpuasa, kapan Oke. sebaiknya dia tidak puasa dulu dan banyak lagi hal yang mesti kita persiapkan ketika Oda akan mulai berpuasa. Itu dari sisi psikologis. Nah, kalau dari sisi secara medis nih, mungkin bagi kondisi kesehatan seorang Oda nih, kira-kira Ya. apa pengaruhnya dengan berpuasa ini, dokter? 1, kalau orang puasa kan kurang makan ya, Hmm. maksudnya makanan akan berkurang. Nanti Asupannya makanya berkurang. ya asupan makanan yang aneh-aneh pasti akan berkurang. Tapi memang diharapkan ini kelemahannya kita nih, bukan cuma Oda dong, kelemahan orang Indonesia. Bulan puasa itu bulan suka-suka, suka-suka dalam makan. Jadi kita lihat deh kalau orang berbuka Balas nih, dendam. semua makanan ada di meja sampai kita bingung ya, sampai kita bingung mana yang mau dimakan. Nah ini tentu juga nggak akan baik gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ritualnya setelah buka puasa kita melakukan tarawih itu kita tidak lihat ibadahnya dulu nih, dilihat dari polanya aja. Kita sudah makan, sudah cukup, maka kita bergerak. Tarawih itu bergerak loh, betul Betul, tidak? betul. Rakaatnya paling sedikit 8, pakai witir 11 dan lain sebagainya, itu kan terus gitu. Nah, itu kan berarti kita mulai juga berolahraga, tanpa kita sadari kita berolahraga dengan itu juga, jadi akan membantu kita menjadi lebih baik, itu aja. Dan itu dilakukan setiap hari ya. Dan itu dilakukan setiap hari, Tidak ada sampai bedanya malam dengan takbiran saja, ya. Kenapa, Bu? tidak ada bedanya dengan kita berolahraga rutin seperti itu ya, dokter ya. Betul, coba deh kalau kita ikut taraweh di tempat yang bacaan ayatnya panjang-panjang, Betul. terus lebih dari 8.
Wah, itu bisa berberapa jam? 2 jam, 3 jam 23 itu. rakaat. Dan itu keringetan loh, betul tidak? Gerakan yang terus-menerus yang sama diulang-ulang itu Oke. olahraga itu. Baik, ya. Sekarang saya ke Mas Tama terlebih dahulu. Mas Tama, saya juga ingin kenalan lebih dalam nih dengan Mas Tama ya, dan juga pendengar kita juga pasti penasaran dong. Mas Tama, boleh diceritakan pengalaman Anda nih, kapan sih pertama kali didiagnosa positif HIV/AIDS? Kemudian sejak umur berapa ya, dan bagaimana penularannya ini terjadi? Aku terdiagnosa HIV positif itu sejak 2016 di umur berapa ya? 19 tahun. 19 tahun. Kalau 19 tahun. kalau sekarang sudah boleh tahu umurnya? Sekarang saya 25 tahun. 25 tahun. Oke. Ini penularannya terjadi seperti apa nih pada saat itu? Penularan terjadi itu karena saya itu apa ya, bandel ya Mas, bisa dibilang. Hmm. Bandel. Ya, bandel. Bandel lucu banget kalimatnya, bandel. Bandel dalam tanda kutip ya. Ya, Itu Oke. kan ngomong lagi puasa, ngomong ngeledek orang langsung ketawa ya, langsung batuk saya kan. Baik. Nah, Mas Tama, ini kalau tadi dokter mengatakan bahwa ketika pertama kali didiagnosa itu seseorang langsung mengalami pergumulan seperti itu ya. Apakah juga dirasakan oleh Mas Tama nih pada saat itu? Apalagi masih terbilang muda banget ya pada saat itu ya. sempat ini sih, sempat frustasi, sempat nggak yakin kok bisa gitu hasilnya kayak gini kan. Terus apa, sempat nggak mau ketemu teman-teman juga gitu kan, Insecure. bahkan ya. Tapi dari hasil yang pertama itu didiagnosis HIV positif, saya nggak percaya. Sampai-sampai saya melakukan pemeriksaan tes yang sekian-sekian kalinya dan akhirnya mempercaya kalau bahwa ya harus terima. Oke. Nah, pada saat itu kan sepertinya Mas Tama ini tidak bisa langsung bisa menerima seperti itu ya, keputusan itu ya. Gimana sih prosesnya sampai pada akhirnya Mas Tama, oke, saya menerima gitu, dan saya tetap menjalani hidup ini. Pertama sih Ya. ya, pertama sih menutup diri dan akhirnya ketemu teman-teman sekitar, satu-satu aku infoin gimana mereka. Nah, dari depan mereka itu ada support, ada yang kaget, ada yang bilang terus gimana tindak selanjutnya atau gimana gitu. Hmm. Gitu dari Jadi, situ akhirnya aku ketemu satu teman yang kebetulan teman lama, dia juga apa, sama kayak saya. Akhirnya aku dibantu sama dia untuk melakukan treatment pengobatan. hmm. Jadi orang-orang di sekeliling Mas Tama inilah yang menguatkan Mas Tama menjadi support system gitu ya. Betul. Lalu dari keluarga sendiri seperti apa nih tanggapannya, Mas Tama? Kalau dari keluarga sendiri, aku belum komentar ya, belum bahas tentang soal ini sih. Hmm. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, baik-baik. Mungkin ada alasan tersendiri yang sehingga Mas Tama melakukan hal ini ya, tapi nggak perlu dijelaskan juga di sini. Baik, dan terkait dengan ibadah puasa Ramadan, apakah sejak pertama Anda didiagnosa positif HIV/AIDS ini eh, ada nggak sih pengaruh terhadap cara beribadah Anda, apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini? Kalau itu sih nggak ada ya, biasa-biasa aja sih. Hmm. Karena aku juga minum obatnya itu jam malam ya, jam-jam tidur. Jadi sempat konsultasi ke dokter juga dan sebenarnya sih nggak ada masalah karena obat yang diminum itu malam. Hmm. Jadi Mas Tama tetap Oh, menjalankan ibadah puasa ya? kan beda puasa. Tapi pun kalau misalkan
ada keluhan, misalkan lagi sakit atau apa, tetap ke dokter sih. Oke, baik. Dan sebelum Mas Tama akhirnya memutuskan, oke, saya berpuasa, saya tetap menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya Mas Tama apakah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter seperti itu? Tapi tahan dulu jawabannya nanti ya setelah jeda iklan. Kita harus tahan dulu, kita harus break dulu. Dan nanti juga saya akan bacakan beberapa pertanyaan, komentar yang sudah masuk melalui live chat YouTube di Berita KBR ya. Kemudian kita juga bakal tunggu Anda yang akan menelpon kami melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda juga bisa mention ke akun Twitter @halokbr serta di Instagram @kbr.id. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.